Shalom, horas untuk kita semua. Semoga kita semua sehat dalam lindungan Tuhan dan selalu bersukacita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 31 Oktober 2024, diambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-29. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Ya, saya mengambil tema untuk Nats hari ini, Kristen sejati, bukan Kristen kaleng-kaleng. Bapak Ibu, remaja Naposo Bulung, juga adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, seminggu yang lalu saya berkomunikasi dengan seorang teman lama. Beliau adalah seorang pendeta. Beliau bukan di gereja HKBP, tapi di gereja yang lain. Kami bertemu sewaktu saya melayani di Siworong-Borong. Kami berteman pada saat itu dan ketemu di yang namanya PGIS Siworong-Borong. Nah, dia dahulu mendirikan gereja berawal dari 2 kakak, keluarganya dan keluarga adiknya. Lama-kelamaan naik. Kalau tidak salah tahun kemarin itu beliau mengatakan bahwa sudah sampai 60 kakak. Ya, karena mereka merintis. Namun seminggu yang lalu beliau menelpon ke saya bercerita mengenai bagaimana gerejanya berkurang dengan sangat signifikan. Sampai hari ini katanya jemaatnya hanya tinggal 11 kakak. Saya tanya, apa yang terjadi? Ada masalah apa? Lalu kemudian beliau mengatakan bahwa kebanyakan dari keluarga itu yang meninggalkan gereja itu karena mereka menilai bahwa Allah itu tidak sama dengan pikiran mereka. Jadi mereka meninggalkan gereja itu karena bagi mereka Allah yang selama ini mereka pegang udah gak sama lagi dengan pikiran mereka. Nah ini kemudian pendeta kita ini juga menyadari ternyata ini jemaat ini juga banyak yang pindah-pindah gereja karena nggak puas di sana ke sini, nggak puas ke sana ke sini, dan akhirnya ke gerejanya. Dan akhirnya dia menemukan bahwa Allah yang diberitakan ini lama-kelamaan tidak sesuai dengan pikiran mereka. Seperti apa? Bagi mereka mengikut Yesus adalah soal kenyamanan. Ini dia. Jadi memang pendeta ini memberikan makan siang gratis ataupun Indomie ya setelah selesai ibadah. Lama-kelamaan mereka pun nggak sanggup. Karena nggak ada lagi yang namanya Indomie ataupun teh manis yang biasanya kan mereka kumpulkan itu. Kenapa pendeta itu bisa untuk memasak itu? Karena dari persembahan, dari pilihan, dari perpuluhan, juga ada janji iman dan lain sebagainya. Namun ketika mereka membeli sebuah mobil baru dengan kredit, nah disinilah kemudian mereka tidak lagi memasak Indomie. Ketika mereka tidak lagi memasak Indomie, jemaatnya pun kemudian pelan-pelan meninggalkan. Sederhana, tapi itu yang terjadi. Sehingga di sini bisa kita lihat mana Kristen yang sejati, mana Kristen yang kaleng-kaleng. Apa itu Kristen kaleng-kaleng? Kristen kaleng-kaleng adalah Kristen yang imitasi, Kristen yang asal-asalan, yang menyatakan bahwa mengikut Yesus itu adalah soal kenyamanan. Jadi kalau misalnya dia sudah nggak nyaman misalnya di gereja itu, ya dia akan pindah cari gereja yang lain. Tidak dengan ciri Kristen yang sejati. Ya. Kalau orang Kristen sejati, susah pun hidupnya,
nggak nyaman pun dia terkadang di gereja itu, tapi tetap beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Itu dia ciri Kristen yang sejati. Mengikut Yesus bukan soal kenyamanan, tidak. Mengikut Yesus adalah soal mengikut salib. Mengikut Yesus adalah memikul salib. Itulah kebenaran firman Tuhan. Dan orang Kristen sejati pasti berbuat kebenaran. Nats hari ini bisa kita lihat bahwa kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Ada kata kebenaran di sini, mari kita lihat apa itu kebenaran. Berasal dari kata benar. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata kebenaran ini ada berarti keadaan atau hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Contohnya, kita harus berani mempertahankan kebenaran. Saya masih menyaksikan kebenaran berita itu. Jadi juga kebenaran itu berarti sesuatu yang sungguh-sungguh, yang benar-benar ada. Di sana juga arti kebenaran kejujuran dan kelurusan hati. Namun, mari kita lihat dalam Alkitab. Apa bahasa Yunani-nya untuk kebenaran? Ada dua bahasa Yunani untuk kebenaran. Satu, aletheia. Aletheia itu artinya kebenaran. Dalam bahasa Inggris, the truth. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 16, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran di sini dipakai kata aletheia. Nah, yang kedua adalah dikausini. Dikausini, ini kata yang kedua mengenai kebenaran. Artinya kebenaran di sini artinya adalah sebagai lawan dari tindakan yang salah. Tadi pertama aletheia kebenaran, lawan dari kepalsuan, tapi yang ini adalah lawan dari tindakan yang salah. Jadi kalau dikatakan berkata benar, bertindak benar, berperilaku benar, sesuai dengan ketetapan-ketetapan di mana kita harus hidup, itulah dikausini. Nats 1 Yohanes 2 ayat 29 ini menyatakan yang demikian. Dikatakan demikian. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, dalam bahasa Yunani-nya adalah dikaios, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Yang berbuat kebenaran di sini dikaosini. Yang dipakai kata dikaosini. Nah, dalam Alkitab kebenaran itu bukan sekedar perilaku yang benar. Dalam Roma 3 ayat 21 sampai 26, benar itu adalah soal hubungan yang benar dengan Allah. Allah yang berprakarsa menyelamatkan manusia. Dan ketika kita percaya, kita mengimaninya, disitulah kemudian kita menjadi orang yang dibenarkan. Dan wujudnya adalah perilaku yang benar. Jadi jelas bahwa kita adalah orang yang dibenarkan. Walaupun kita masih berdosa, tapi kita adalah orang yang dibenarkan oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, namun dikatakan di sini lahir daripadanya. Orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Apa artinya lahir daripadanya? Artinya lahir daripadanya itu adalah lahir dari air dan roh. Setiap orang yang lahir dari Allah disebut sebagai anak-anak Allah. Ya. Sehingga kalau dikatakan kita adalah anak-anak Allah, lahir dari air dan roh, artinya kita adalah orang-orang yang telah dibaptis. Ini dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 27 dikatakan demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Relevanlah hal ini dengan 1 Yohanes 3 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah.
Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Mari saat ini kita lihat dalam diri kita, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita periksa batin kita, jiwa kita. Apakah hidup kita sekarang ini sudah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah perilaku kita saat ini sudah mencerminkan bahwa kita ini sudah lahir daripadanya? Kalau dikatakan perilaku yang benar inilah yang disebut berbuat kebenaran, maka mari kita periksa diri kita. Seharusnya, sesungguhnya benih ilahi itu ada dalam diri kita, karena kita tadi baptis. Kita telah mengenakan Kristus. Seharusnya yang kita berbuat adalah berbuat kebenaran, segala perilaku yang benar dalam hidup ini. Namun yang terjadi, kita seringkali menjadi Kristen kaleng-kaleng, tidak mau bertumbuh, maunya selalu ada mujizat tiap hari, maunya kita ini nggak mau disiplin baca Alkitab, tapi maunya kebebasan. Kita nggak mau pikul salib, maunya itu apa? Kenyamanan. Seringkali kita mencari hal-hal yang sesuai dengan hati kita. Kita lupa kita bukan kaleng-kaleng, kita adalah Kristen sejati. Oleh karena itulah, mari jangan biarkan kedagingan yang memimpin kita. Biarlah roh Allah yang memimpin kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Dan dikatakan setiap orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Selamat untuk berbuat kebenaran. Mari kita buktikan bahwa kita bukan Kristen kaleng-kaleng, tapi kita adalah Kristen sejati yang mau pikul salib, yang mau bertumbuh, yang mau memuliakan Tuhan, bukan diri kita yang kita muliakan. Itulah kita berbuat kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau adalah yang benar Tuhan. Engkau adalah benar, dan karena itu Tuhan kami telah lahir daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan hidup kami ini adalah berbuat kebenaran, berperilaku yang benar, bertutur kata yang benar. Pimpin kami Tuhan, kami semua adalah anak-anak-Mu. Terkadang kami mau mengedepankan kedagingan kami. Ampuni kami ya Bapa. Biar Tuhan kami mau bertumbuh Tuhan. Kami mau disiplin untuk selalu berdoa dan membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami mau pikul salib Tuhan, bukan dengan kenyamanan yang kami miliki. Ampuni kami ya Bapa, berkati kami, berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami, berkati Tuhan orang-orang yang kami kasihi. Demikian juga Tuhan, kalaupun ada salah satu dari keluarga kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dan terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih kami dari Allah Bapa, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persaudaraan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.